pemahaman Asy'ariyah, yang itu para ulama sudah memperingatkan tentang bahaya pemahaman pemikiran Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah, gitu ya. Asy'ariyah yang mana pemahaman ini termasuk pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena mereka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mentakwil sesuai dengan logika mereka. Sesuai dengan logika mereka. Nah, awalnya pemikiran ini adalah pemikiran Mu'tazilah, yang mana Al-Imam Abul Hasan, ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah seseorang yang bermadhab Mu'tazilah, dan beliau memegang madhab ini selama 40 tahun. Ya. Dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini termasuk imam besar pada zaman itu. Dan pada suatu hari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini bertaubat dari pemikiran Mu'tazilah tersebut, pemikiran Asy'ariyah tersebut. Ya, ini dikisahkan oleh Al-Hafiz Abul Qasim Ali bin Hasan, ya, Ad-Dimashqi, yang wafat pada tahun 571 Hijriah, dalam kitab At-Tabyin, yang mana beliau mengisahkan bahwasanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari seorang yang bermadhab Mu'tazilah dan memegang madhab ini selama 40 tahun. Ya, kemudian beliau menghilang selama 15 hari. Ya, Imam Abul Hasan menghilang selama 15 hari. Kemudian tiba-tiba beliau muncul di Masjid Jami' Kota Basrah. Dan setelah sholat Jumat, yakni beliau naik ke atas mimbar seraya berkata, "Hadirin sekalian, aku menghilang dari kalian selama beberapa hari karena ada dalil-dalil yang bertentangan dan sama kuatnya." Nah, jadi beliau bingung. Ada dalil-dalil yang bertentangan dan sama kuatnya. Namun aku tidak mampu menetapkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Kemudian aku memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memberi petunjuk kepadaku dan aku tuangkan dalam bukuku ini, dan aku melepaskan semua akidah, keyakinan yang dulu aku pegang, ini akidah Mu'tazilah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rujuk dari pendapatnya, ya. Maka dia melepaskan seluruh pemikirannya terlebih dahulu, yang didahulu kala. Sebagaimana aku membuka bajuku, jubahku pada hari ini, maka beliau melepaskan jubah beliau. Seperti itulah beliau melepaskan akidah Asy'ariyah yang dahulu beliau anut, ini pemahaman Mu'tazilah. Ya. Dan di sini ini para ulama menjelaskan, di antara sejarah singkat Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau itu namanya adalah Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Ya. Dan beliau panggilannya itu lebih dikenal dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lahir di kota Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 270 Hijriah. Ya. Dan tatkala itu kota Basrah pada masa kecil dan mudanya memang sebagai pusat kaum Mu'tazilah, ya, yang tidak dapat dielakkan pada masa pertumbuhannya, ya, pada masa pertumbuhannya. Namun tadi kita sudah ceritakan beliau bertaubat dari pemikiran Mu'tazilah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memperoleh petunjuk pada mazhab, yakni para salaf, dan menetapkan sifat-sifat Allah tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Ya. Jadi inilah kesalahan dari pemahaman Asy'ariyah, ya, Mu'tazilah. Mereka memalingkan sifat-sifat Allah. Mereka mentakwil, merubah sifat-sifat Allah. Gitu kan? Mereka mentaktil, mereka menolak sifat-sifat Allah, mereka mentakyif, membagaimanakan tanpa
membagaimanakan seharusnya pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak perlu bertanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya bersemayam di atas arasy, begitu kan? Nah, bagaimana cara Allah bersemayam? Semayam itu bagaimana? Maka ini tidak diajarkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak pula para sahabat menanyakannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu Imam Malik rahimahullah taala, ketika ada orang yang duduk di majelisnya bertanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas, yakni Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, di atas arasy beristiwa. Begitu kan? Bagaimana cara beristiwa? Maka Imam Malik marah dan mengatakan ini pertanyaan yang baru yang tidak ada para salaf mengajarkannya. Begitu kan? Tidak ada para salaf mengajarkan pertanyaan ini. Dan al-istiwa itu maklum diketahui. Al-istiwa itu maklum diketahui, dan bertanya tentang istiwa itu perkara yang bid'ah, yang diada-adakan, yang tidak ada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mencontohkan. Ya, bagaimana pertanyaan istiwa itu seperti apa? Begitu kan? Ya, ini menunjukkan bahwasanya ilmu kita ini terbatas sedikit, begitu kan? Dan langsung ketika itu Imam Malik rahimahullah taala langsung melempar orang itu, membuang orang itu dari majelisnya. Kenapa? Karena memang menurut Imam Malik ini pemikiran yang sangat berbahaya sekali. Bertanya bagaimana cara Allah beristiwa, dan ini tidak pula diajarkan. Dan tugas kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ada juga yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka misalnya mengatakan bahwasannya yakni apa yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an berupa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, beristiwa di atas arasy, ya, itu hanya ilmu Allah saja. Itu bukan pada hakikatnya. Maka kita mengimani, ini para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengimani itu pada hakikatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui bagaimana bentuk istiwa itu. Bagaimana cara Allah beristiwa di atas arasy, ya. Dan mereka juga mentakwil ketika yakni Allah menjelaskan Allah di atas langit, gitu kan? Di atas. Begitu pula hadis mengenai Allah Subhanahu wa taala di atas langit mereka tolak. Ya, mereka tolak. Mereka mengatakan hadis itu lemah, alasan yang lain. Mereka mengatakan bahwasanya ini ditakwil, ini dirancukan maknanya, ya, maknanya dipindahkan ke makna yang lain. Padahal sudah jelas dalam hadis yang sahih bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada seorang anak perempuan, ya, seorang yakni budak perempuan yang saat itu Nabi Muhammad SAW tanya kepadanya, Aina Allah, di manakah Allah? Maka jawabannya apa? Fis sama, di atas langit. Wa man ana, dan siapa aku? Kata Nabi Muhammad SAW, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa'atiqha fa innaha mu'minah. Maka merdekakanlah dia seorang budak, ya. Maka merdekakanlah dia karena dia seorang yang beriman, seorang wanita yang beriman, seorang mukminah. Karena dua pertanyaan tadi, ya, di manakah Allah dan siapa aku? Nah, ini yang mereka palingkan, ini yang mereka tolak. Maka di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menjelaskan dengan sangat gamblang dalam dua hadis tadi, dalam hadis yang kita sebutkan tadi tentang hadis jariyah, seorang anak ini budak wanita yang Nabi Muhammad SAW tanya tadi. Imam Az-Zahabi mengambil dua faedah, dan beliau tutup dengan kesimpulan di akhirnya. Kata Imam Az-Zahabi, yang pertama, disyariatkannya bertanya aina Allah, di manakah Allah. Ini syariat Islam. Disyariatkan kata Imam Az-Zahabi, bertanya di manakah Allah. Yang kedua kata Imam Az-Zahabi, dan disyariatkan juga bagi yang ditanya aina Allah, jawabannya adalah fis sama, Allah di atas langit. Nah, ini kata Imam Az-Zahabi. Orang bertanya aina Allah, jawabannya fis sama, di atas langit. Lalu Imam Az-Zahabi berkesimpulan di akhir hadis yang mulia ini, maka barang siapa yang mengingkari dua pertanyaan ini, ya, dua konsekuensi ini,
maka dia telah mengingkari Al-Mustafa. Dia mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas di situ. Ya, Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dan disyariatkannya pertanyaan ainallah, di manakah Allah? Dan tidak boleh kita bertanya-tanya, ini bagaimana misalnya cara Allah turun ke bumi, begitu kan? Dalam hadis yang sahih bahwasanya di akhir malam, sepertiga malam, Allah Subhanahu wa taala turun ya dari atas ke bawah. Dan jangan kita tanyakan bagaimana cara Allah turun, karena kita tidak disuruh untuk bertanya soal itu. Ya, ada lagi syubhat mereka, bagaimana Allah turun dari atas ke bawah, sedangkan setiap tempat waktunya berbeda-beda, begitu kan? Indonesia mungkin sekarang siang atau sore. Mungkin di Saudi sudah apa malam, gitu kan? Atau di tempat lain sudah malam. Nah, bagaimana? Gitu kan? Mereka pusing sendiri karena memang ilmu mereka enggak sampai ke situ, dan ilmu kita tidak sampai ke situ. Ya, ilmu kita tidak sampai segitu. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, ya ibu-ibu, coba saya tanya, makhluk Allah apa yang dia berada di tempat namun dia bisa sampai tempat yang jauh sekali? Energi dia, yakni kekuatannya bisa sampai ke tempat yang jauh sekali. Makhluk Allah apa itu kira-kira? Ada yang tahu enggak? Dia tetap di tempatnya, tapi dia bisa melakukan sesuatu yang jauh di tempat yang lain. Makhluk Allah apa? Dia tetap di tempat. Matahari. Perhatikan sini. Ya, kita perhatikan matahari itu tetap dia di tempat posisinya. Gitu kan? Dia bergerak pun di situ, matahari tetap di situ, jauh dari bumi. Tapi bagaimana cahaya matahari itu bisa masuk ke kaca-kaca ini? Cahaya matahari itu bisa membakar. Betul enggak? Kita letak misalnya kaca pembesar dan sebagainya yang panas, itu bisa cahaya matahari membakarnya, begitu kan? Cahaya matahari bisa masuk ke ruangan-ruangan yang kecil, begitu, panas, bisa mengenai pakaian kita dan sebagainya. Apakah itu terpikir dari otak kita, gitu kan? Dari pemikiran kita? Nah, itu jauh sekali. Itu baru makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, yang jauh di atas sana, namun panasnya bisa sampai ke sini. Cahayanya bisa sampai ke sini. Itu baru makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan zat Allah Azza wa Jalla? Nah, kita enggak bisa bertanya-tanya bagaimana begini begitu, enggak bisa, karena memang kita tidak ditekankan seperti itu. Kita tidak diperintah untuk bertanya bagaimana sih Allah tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, yakni Maha melihat, ya, ilmunya, gitu ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama dengan makhluknya. Maka itu yakni perlu kita bahas pembahasan ini, karena para ulama juga membahas pembahasan ini. Ya, jangan sampai kita ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah ataupun nama-nama Allah, jangan sampai yang pertama kita takwil, kita ubah pemahaman itu. Ya. Yang kedua, jangan sampai kita ta'til. Ta'til itu menolak pemahaman itu. Enggak percaya Allah bersemayam di atas arasy, begitu kan? Katanya Allah seperti makhluk, kok Allah bersemayam dan sebagainya. Nah, itu pemahaman yakni antum seperti itu. Nah, maka kita kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, kita mengimani bahwasanya itulah yang Allah dan Rasulnya sampaikan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jangan sampai kita mentakyif. Takyif itu mempertanyakan bagaimana sih istiwa Allah? Nah, bagaimana sih Allah demikian, maka ini tidaklah disyariatkan dalam Islam. Sedangkan nanti pada hari akhir
yakni orang-orang beriman akan melihat bagaimana rupanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadirah, pada hari itu wajah-wajah berseri, ila rabbiha nadirah, kepada Rabb mereka memandang, mereka senang, mereka bahagia memandang bagaimana rupa Rabb mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dan sekarang tidak perlu kita bertanya-tanya, ada saatnya kita akan melihat bagaimana rupanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita samakan ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Allah memiliki tangan, begitu kan? Jangan kita samakan dengan tangan makhluk. Sedangkan penglihatan saja itu beda. Dalam Al-Qur'an Allah katakan enggak Allah Maha melihat, Ibu-ibu? Allah katakan Allah Maha melihat. Ya. Tapi apakah sama penglihatan makhluk dengan Allah? Berbeda. Kita cuma bisa kita lihat yang ada di hadapan kita saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh makhluk. Ya, sampai-sampai daun yang jatuh pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, ini bedanya. Makhluk mengetahui enggak, Ibu-ibu? Mengetahui. Tapi apakah sama pengetahuan Allah dengan makhluk? Berbeda. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Allah Maha mengetahui, alim. Ya, Allah Maha mengetahui, makhluk juga mengetahui. Makhluk juga berilmu, tapi beda pengetahuan Allah dan pengetahuan makhluk. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu, segala hal, tapi makhluk mengetahui apa yang dia pelajari saja. Begitu kan? Ketika makhluk itu yakni lupa ingatan, hilanglah semua pengetahuannya. Itu makhluk, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita samakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Begitu ya. Laisa kamitslihi syai', kata Allah. Yang tidak ada yang serupa, yang semisal dengan Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak boleh tadi yang ketiga mentakyif, bertanya, ini bagaimana ini? Bagaimana tentang Allah dan semacamnya? Dan itu tidak pula disyariatkan dalam Islam. Yang keempat, kata para ulama, kita tidak boleh mentamsil, memisalkan, gitu ya. Yang sudah kita jelaskan tadi, memisalkan, wah, penglihatan Allah ternyata sama kayak penglihatan makhluk. Nah, ini enggak boleh. Gitu kan? Makhluk melihat, gitu kan? Allah Maha melihat. Nah, ini perbedaan sangat jauh sekali. Perbedaan sangat jauh sekali. Maka tidak boleh kita tadi yang pertama mentakwil, mengubah. Ya, mengubah apa yang telah Allah tetapkan berupa sifat-sifatnya atau nama-namanya dan sebagainya. Tidak boleh kita yang kedua mentaktil, menolak. Gitu kan? Menolak sifat-sifat Allah, menolak nama-nama Allah, tidak boleh. Ya. Yang ketiga, tidak boleh kita mentakyif, membagaimanakannya. Karena tidak disyariatkan dalam Islam seperti itu. Ya, dan ini bisa membuat hal-hal yang macam-macam nantinya dari pemikiran-pemikiran makhluk tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita tidak boleh mentamsil, memisalkan Allah dengan makhluk. Subhanallah, Maha suci Allah, yakni dari makhluk yang Dia ciptakan. Ya, dan ini dibahas oleh para ulama, dan Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari telah berlepas diri dari pemikirannya Asy'ariyah. Dalam kitabnya Al-Maqalat Al-Islamiyyin juga beliau sebutkan, beliau berlepas diri dalam akidah Asy'ariyah, ya. Berlepas diri dalam akidah Asy'ariyah dan menjelaskan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan beliau tadi jelaskan sebagaimana beliau membuka jubah beliau, seperti itulah beliau melepaskan yakni akidah yang menyimpang, ini akidah Asy'ariyah, ya. Dan tidak pula yakni Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu tidak berakidah. Mereka mengatakan mereka bermadzhab Syafi'i, namun mereka tidak berakidah seperti akidahnya Syafi'i. Mereka berakidah Asy'ariyah dan sebagainya. Maka ini pemahaman yang keliru. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab-kitab beliau menjelaskan bahwasanya beliau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak pula memiliki pemikiran Asy'ariyah. Begitu ya. Dan sangat penting sekali. Sangat penting. Semoga apa yang kami jelaskan ini bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan para pendengar semuanya. Ya. Dan tadi apa yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya ini kembali kepada pemahaman para salaf, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa ta'wil, tanpa merubah, tanpa ta'til, tanpa menolak, tanpa takyif, tanpa membagaimanakan, dan tanpa tamsil, tanpa memisalkan
yakni sifat-sifat Allah ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Itulah ini pemahaman para ahlus sunnah wal jamaah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.